pulang kerja ngerjain diskusi, pulang kerja ngerjain tugas, itu dilakukan setiap hari dan itu ternyata membuat bosan. Kita malah capek. Sepertinya kok setiap hari belajar. Nah, teman-teman, sebelum saya berbicara ngoceh kanan kiri ngalor ngidul membahas tentang pertanyaan yang di kolom komentar YouTube saya itu banyak banget. Ketika menemukan video ini, absen dulu di kolom komentar, teman-teman. Prodinya apa? Fakultasnya apa? Teman-teman yang menonton ini ketik di kolom komentar ya, teman-teman ya. Teman-teman mungkin nggak usah nyebutin nama. Teman-teman mungkin saya dari prodi ini, fakultas ini, semester ini. Absen ya, teman-teman ya. Saya akan nanti cek sakit berarti saya itu prodi mana ya. Kenapa demikian? Karena biar nanti setelah saya ini membuat konten berikutnya, itu akan saya buat yang sedikit nyampe dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya, banyak prodi yang PGSD, atau mungkin prodi PGTK, atau mungkin prodi-prodi yang sifatnya itu dunia pendidikan. Nah, itu kan banyak nanti yang tugas-tugas mungkin membuat video pembelajaran, membuat media pembelajaran, dan sebagainya. Itu kan terlalu banyak. Nah, ketika banyak yang dari prodi itu, saya akan coba nanti membuat konten yang mendekati itu. Dan pastinya adalah bermanfaat bagi teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut membahas tentang cara belajar yang efektif di UT itu seperti apa. Let's go. Halo teman-teman yang mahasiswa baru di UT dan baru kali ini menemukan channel saya, teman-teman coba cari di video saya sudah saya bahas banyak banget tentang Tuton dan lain-lainnya. Tapi ini hanya sharing saja pengalaman selama saya menjalani kuliah di UT, itu seperti apa cara belajarnya dan cara menyikapinya itu seperti apa, akan saya sharingkan kepada teman-teman biar teman-teman itu tidak khawatir, tidak galau. Tutorial online itu kan sarana untuk belajar, bantuan belajar yang diberikan UT. Saya masih bergabung di grup WA-nya prodi saya sebenarnya. Dan mahasiswa-mahasiswa yang baru itu banyak pertanyaan ketika mengalami kendala, terutama kendala sistem atau mungkin halaman e-learning.ut.ac.id atau mungkin halaman tutan teman-teman itu susah diakses. Teman-teman mahasiswa yang masih baru tentunya ini adalah pengalaman pertama. Tetapi bagi saya yang sudah lulus, ketika di akhir-akhir atau mungkin mendekati hari deadline-nya, seperti malam minggu, atau mungkin hari minggu, atau mungkin malam Senin, itu pasti halaman e-learning.ut.ac.id itu mengalami gangguan. Karena apa teman-teman? Karena traffic mahasiswa yang mengakses Tuton sangat padat. Jadi ini yang menyebabkan halaman e-learning.ut.ac.id itu mengalami bisa dibilang down. Seharusnya bagi teman-teman yang sudah semester 2, semester 3, semester 4, dan seterusnya sampai semester 8, seharusnya hal ini tuh sudah tidak asing lagi. Maka teman-teman kan sudah punya antisipasi. Ketika malam minggu, malam Senin itu sudah tahu nih bakal down, trafficnya bakal padat, ya seharusnya teman-teman ketika menjawab diskusi, mengupload tugas jauh-jauh hari dari deadline itu seharusnya sudah dikerjakan. Tapi ini mungkin real dari teman-teman semuanya. Alasannya adalah alasan yang ini cukup klasik sebenarnya. Saya juga dulu mengalami bahwa kita itu sebagai pekerja, bagi teman-teman yang sudah bekerja, kita bisa mengakses Tuton itu punya kesempatan hanya malam minggu atau mungkin minggu, intinya pada hari libur. Coba teman-teman terapkan satu hari satu mata kuliah, itu bisa nggak? Sebenarnya ini adalah tip atau mungkin trik lazim bagi teman-teman kita mahasiswa yang lama atau mungkin sudah lulus satu hari satu mata kuliah. Itu sebenarnya tip dan trik yang bisa dibilang efektif, bisa tidak. Dulu saya juga menerapkan awal-awal masuk kuliah dalam mengakses Tuton itu juga mengikuti metode itu, satu hari satu mata kuliah. Ternyata itu justru menurut saya itu makin berat. Makin beratnya apa?
saya tidak bisa mengerjakan yang lain karena harus 1 hari 1 mata kuliah. Pulang kerja ngerjain diskusi, pulang kerja ngerjain tugas, itu dilakukan setiap hari dan itu ternyata membuat bosan. Kita malah capek. Sepertinya kok setiap hari belajar. Nah, saya merubah cara belajar saya atau mungkin cara mengeksekusi saya seperti di video saya yang sudah saya buat nih, ini, yang thumbnailnya ini. Intinya, saya hanya membutuhkan waktu Senin, Selasa, Rabu untuk full mengerjakan diskusi, absensi, belajar itu Senin, Selasa, Rabu. Hari Kamis, Jumat, Sabtu itu saya gunakan untuk hanya mengecek aja mana sih yang belum dipelajari, mana yang belum dijawab diskusinya, mana yang belum dijawab tugasnya. Kalau bisa dibilang, saya tidak setiap hari itu full belajar 1 hari 1 mata kuliah, tapi lebih saya push di awal di hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi nanti setelahnya itu bisa kita relax. Dulu adalah saya seperti itu teman-teman. Tapi ini juga tergantung teman-teman juga. Kerjanya itu pulang malam, sudah capek, sudah males aktivitas, apalagi belajar, mengerjakan diskusi. Cuma poin yang teman-teman harus bisa diambil adalah ini teman-teman, sesuaikan dengan aktivitas keseharian teman-teman. Sesuaikan dengan aktivitas teman-teman itu seperti apa. Nah, tentunya saya kan di sini saya tidak bisa menggambarkan teman-teman aktivitas teman-teman keseharian seperti apa. Nah, itu yang tahu teman-teman. Pola belajar, pola mengesuton, cara tugas itu sesuaikan dengan aktivitas teman-teman di setiap hari. Banyak di grup WA saya ini, di grup prodi saya, kebetulan saya juga masih bergabung di grup WA itu, masih menyimak, kadang memberikan informasi juga tentang pengalaman. Rata-rata mereka keberatan atau mungkin kerepotan ketika malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin mereka sudah mau mengerjakan diskusi, tidak bisa mengakses Tuton karena sistemnya UT yang down. Nah, kalau teman-teman mengikuti cara saya, hari Senin itu teman-teman mumpung masih trafficnya itu masih ringan, gunakan kesempatan untuk mengakses Tuton. Teman-teman lihat soal tutornya seperti apa di foto, atau mungkin tugasnya soalnya seperti apa di foto. Diskusinya 5 mata kuliah, teman-teman juga harus melakukan foto itu mata kuliah itu sebanyak 5 dan seterusnya. Jadi teman-teman ketika punya waktu luang itu bisa dikerjakan tanpa teman-teman harus mengakses Tuton. Kalau misalnya teman-teman cek, wah hari ini trafficnya enak nih, kalau diskusi mana nih yang sudah dikerjakan di luar Tuton, baru di copy paste ke halaman Tuton. Tip dan trik dari masri.id yang sudah saya terapkan selama ini, mudah-mudahan itu menjadi solusi. Nah, masri.id sini juga sedikit memberikan himbauan kepada teman-teman yang apalagi mahasiswa baru ya, yang belum mengikuti UAS. Kalau metode atau cara belajar teman-teman itu dibiasakan mepet di akhir menjelang deadline, nanti takutnya teman-teman ketika mendapatkan ujian mata kuliah yang THE, take home exam, yang itu punya durasi waktu untuk mengupload, takutnya teman-teman nanti membiasakan seperti itu dan mengupload jawaban UAS itu mendekati deadline dan itu trouble, entah trouble dari HP teman-teman, trouble dari laptop teman-teman, atau mungkin trouble dari sistemnya UT karena mungkin trafiknya padat. Itu yang menjadi kesalahan yang fatal. Sampai saat ini masih mengabaikan manajemen waktu. Nanti aja waktunya masih 1 jam. Nanti aja waktunya masih 2 jam. Nanti aja waktunya masih 1 hari. Nah, teman-teman lebih baik kerjakan di awal, kemudian nanti teman-teman upload dan teman-teman nanti bisa relax. Takutnya teman-teman nanti membiasakan seperti itu dan teman-teman nanti pada UAS itu mendapatkan THE yang punya deadline juga dan teman-teman terlambat mengupload
jawaban UAS. Dan hasilnya apa teman-teman? Hasilnya teman-teman mendapatkan nilai 0, teman-teman dianggap tidak mengikuti UAS dan harus mengulang di semester berikutnya mata kuliah tersebut. Yang rugi siapa? Yang resiko siapa? Pasti teman-teman. Banyak kejadian yang seperti itu. Dengan alasan, saya sudah mengerjakan tinggal mengupload. Saya sudah mengerjakan tinggal melakukan scan, ternyata error. Waktu masih 5 menit, saya mengupload sudah nggak bisa. Harusnya teman-teman tidak seperti itu cara pengerjaannya. Ya minimal 30 menit sebelum deadline, teman-teman harus usahakan mengupload. Satu poin di sini adalah daripada teman-teman itu terlambat, tidak bisa mengupload tugas atau mungkin tidak bisa mengupload jawaban UAS nanti, lebih baik jika teman-teman itu ada soal 5 menit dan teman-teman baru 4 mengerjakan, buru-buru teman-teman upload saja daripada terlambat. Karena paling nggak teman-teman sudah mengerjakan 4, paling nggak nanti muncul nilai, teman-teman terlambat, teman-teman tidak bisa mengikuti ujian susulan karena tidak ada ujian susulan dan teman-teman mendapatkan nilai 0. Teman-teman ketika membiasakan mengupload jawaban dan sebagainya itu di awal-awal, nanti akan terbiasa di UAS. Karena UAS itu nanti teman-teman kalau TH itu bisa di rumah dan pastinya di rumah itu banyak gangguan dari manapun itu, mungkin dari teman-teman yang sudah berkeluarga, mungkin dari anak, mungkin dari tetangga dan sebagainya. Tentu gangguan itu kan pasti akan muncul nanti. Maka antisipasinya adalah teman-teman prioritaskan mana yang penting dulu, yaitu penting kalau UAS itu teman-teman dianggap penting, ya kerjakan UAS dulu, abaikan yang lain. Karena teman-teman sudah memilih UT untuk melanjutkan studi. Nah, apalagi zaman sekarang ini ya, kemarin saya mendengarkan YouTube bahwa untuk saat ini itu mahasiswa UT itu sudah mengalami perubahan. Kalau dulu mungkin banyak yang sudah bekerja dan usia lanjut, atau mungkin sudah 30 atau mungkin 35, dan mereka itu kebanyakan tujuan untuk kuliah di UT itu kebanyakan ke jenjang karir. Yang mungkin dari D3 ingin S1 atau mungkin dari S1 ekonomi karena perusahaannya membutuhkan S1 manajemen, mereka kuliah lagi di UT mengambil manajemen. Di akhir-akhir ini tahun 2023, 2024 itu kebanyakan generasi-generasi yang baru lulus SMA. Bisa dibilang itu Gen Z. Nah, bagi teman-teman yang sekarang ini masih muda ya, masih Gen Z, masih di UT, tentunya ini menjadi penting bagi teman-teman untuk menentukan manajemen waktu. Apalagi teman-teman kan belum bekerja. Seharusnya punya waktu yang sangat luang untuk mengikuti perkuliahan di UT, bisa dikatakan 80-90% itu secara online atau daring. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat, menonton video ini. Apalagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya dan sudah melihat video saya sebelumnya, terima kasih. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, di share, di subscribe yang belum subscribe. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Gak tahu bahas apa nanti.